Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Syafirna Anugrah Pratama dengan NIM 24_003. Di sini saya mau mempresentasikan hasil review artikel saya eh, dengan judul Pemetaan Pemetaan image konsumen terhadap buah durian Bido di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Di sini penulisnya ada M. Wahyu Rizky Romadhoni, ada Septi Ambar Indra Ningtyas Sukma, Purbowo, dan Umar Kansal. Di sini artikelnya diterbitkan pada jurnal Simagri dengan volume 4 nomor 2 halaman 116 sampai 132, tahun terbitnya 2024. Di sini saya sudah mencantumkan link artikel jurnal tersebut. Latar belakang dari artikel ini yaitu durian adalah salah satu buah yang sangat populer di Indonesia. Wonosalam sendiri dikenal sebagai daerah penghasil durian unggulan, salah satunya durian Bido. Namun dalam realitanya, produksi durian semakin meningkat dari tahun ke tahun dan persaingan juga semakin ketat. Konsumen punya preferensi yang berbeda-beda. Ada yang lebih memperhatikan rasa, ada juga yang fokus pada tekstur atau ketebalan daging. Ada juga yang menjadikan harga atau aroma sebagai pertimbangan utama. Kalau petani dan kalau petani dan pedagang eh, gak tahu persis apa yang harus diprioritaskan konsumen, em, mereka bisa salah strategi dan akhirnya rugi. Karena itu, penelitian ini sangat sangat relevan untuk membantu petani dan pedagang memahami atribut apa yang paling mempengaruhi keputusan pembeli. Jadi, eh, mengapa sih apa? Mengapa penulis menggunakan analisis korespondensi? Mengapa penulis memilih menggunakan analisis korespondensi? Nah, jadi dalam penelitian ini digunakan metode analisis korespondensi. Kenapa? Karena metode ini eh, sangat cocok, sangat cocok untuk data kategori. Di sini ada kategori jenis durian, yaitu ada Bido, Montong, Lokal, dan Musangking. Dan ada kategori atribut yang dinilai konsumen. Ada rasa, harga, tekstur, warna, ketebalan daging, dan aroma. Nah, analisis korespondensi ini gak hanya menghitung, tapi juga memetakan hubungan antara kategori ke dalam bentuk peta dua dimensi. Jadi dengan cara ini, kita bisa melihat dengan jelas, misalnya durian Bido nanti dekatnya dengan atribut rasa atau montong dengan harga misalnya. Nah, jadi metode ini membantu menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ya, jadi dalam artikel ini itu menggunakan metode analisis pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif korespondensi. Terus jumlah respondennya itu ada 80 orang menggunakan accidental sampling. Jadi yang dipilih dalam eh karakteristik yang dipilih untuk menjadi responden penelitian ini itu masyarakat yang minimal pernah memakan durian Bido satu kali. Kayak gitu ya kira-kira. Terus variabel penelitiannya itu X1-nya ada jenis durian kayak tadi yang saya bilang, ada Bido, Montong, Lokal, dan Musangking. Terus X2-nya itu ada atribut. Atribut itu
eh, apa yang dipertimbangkan masyarakat untuk membeli durian tersebut. Itu ada harga, rasa, tekstur, warna daging, ketebalan daging, dan aroma. Ada 6. Berikut adalah tabel kontingensinya. Ya, teman-teman bisa dilihat. Ya, sekarang masuk ke interpretasi hasil analisis korespondensi. Sebelumnya di sini saya akan membandingkan hasil dari jurnal dan hasil dari data yang ada di dalam jurnal tersebut. Saya itu olah ulang ke dalam software SPSS. Jadi saya bandingkan kedua hasil tersebut. Yang pertama ada raw profile. Yang atas merupakan hasil dari jurnal dan yang bawah hasil olah data SPSS yang saya lakukan. Nah, di sini tuh hasilnya sama. Cuman cara interpretasinya itu beda dengan di jurnal dengan yang saya ketahui. Kalau di jurnal itu, durian bido itu dominan pada atribut rasa. Di situ ada nilainya 0,688. Terus durian montong itu lebih dominan kepada tekstur dan ketebalan daging. Tekstur itu dengan nilai 0,163 dan ketebalan daging ada di nilai 0,525. Di sini saya kurang tahu kenapa. Mungkin penulis itu mengambil dua nilai tertinggi dari dari hasil analisis SPSS ini. Jadi ada tekstur dan ketebalan daging. Lalu untuk jenis durian lokal Wonosalam itu lebih dominan pada harga, yaitu dengan nilai 0,438. Jadi masyarakat yang membeli durian lokal Wonosalam ini membelinya itu dengan mempertimbangkan harga. Lalu yang terakhir ada durian musangking. Itu lebih dominan pada warna daging dengan nilai 0,300 dan aroma dengan nilai 0,88. Nah, di sini saya juga kurang mengerti kenapa penulis mengambil dua nilai tertinggi. Karena yang saya ketahui dalam praktikum itu hanya dilihat nilai yang paling tertinggi dari hasil SPSS. Sedangkan hasil analisis SPSS yang saya hasilkan itu sama, cuman saya cara menginterpretasikannya itu beda. Jadi jenis durian bido itu lebih dominan pada rasa dengan nilai 0,688. Kenapa? Karena nilai tersebut merupakan nilai terbesar dari atribut-atribut yang lainnya. Jadi di sini itu masyarakat memilih membeli durian bido itu karena mempertimbangkan rasa. Lalu untuk jenis durian montong itu lebih dominan pada ketebalan daging, yaitu dengan nilai 0,525. Kenapa ya? Karena tadi masyarakat membeli jenis durian montong itu karena mempertimbangkan ketebalan daging. Lalu untuk jenis durian lokal itu lebih dominan kepada harga dan rasa. Kenapa? Karena di sini nilainya sama ya teman-teman, yaitu 0,438. Jadi masyarakat yang membeli jenis durian lokal itu mempertimbangkan harga dan rasa. Lalu yang terakhir ada jenis durian musangking, yaitu lebih dominan pada warna daging, yaitu dengan nilai 0,300. Jadi, para masyarakat yang beli durian jenis musangking ini membelinya itu karena mempertimbangkan warna dagingnya.
Next, ada kolom profile. Jadi di sini hasil analisis yang saya lakukan di software SPSS dengan hasil yang ada di artikel itu juga sama. Sama persis ya, teman-teman. Jadi cara menginterpretasikannya itu melihatnya ke bawah. Untuk harga itu lebih dominan pada jenis durian lokal, yaitu dengan nilai sebesar 0,473. Ya, jadi kalau eh, kalau masyarakat mau membeli jenis durian dengan melihat harga itu kebanyakan membeli durian lokal. Lalu untuk rasa itu ada di jenis durian Bido dengan nilai 0,524. Jadi masyarakat kalau mempertimbangkan rasa itu pada beli jenis durian Bido. Untuk tekstur itu yang tertinggi ada di montong, jenis durian montong dengan nilai 0,433. Tapi saya kurang tahu kenapa di sini nggak ditandain. Seharusnya ada di durian jenis montong. Lalu untuk warna daging ini eh, lebih dominan pada jenis durian musangking. Ya, jadi para masyarakat kalau membeli karena warna dagingnya itu bagus, itu pasti milihnya durian musangking. Lalu untuk ketebalan daging itu lebih dominan pada jenis durian montong. Jadi masyarakat yang membeli karena melihat ketebalan daging itu pasti memilih durian jenis montong. Untuk aroma di sini tuh paling tinggi nilainya ada di Musangking dengan nilai 0,538. Ya, tapi saya juga kurang tahu kenapa di sini tidak ditandain. Next, di sini ada hasil output summary. Nah, dari tabel ini juga sama hasilnya, teman-teman. Sama persis hasil dari artikel dan hasil yang saya olah kembali di SPSS. Jadi nilai account for-nya dimensi 1 dan dimensi 2 itu dapat digunakan karena lebih dari 0,2. Di sini bisa kita lihat nilai dimensi 1, nilai account for dimensi 1 itu ada di 0,699 yang berarti lebih dari 0,2. Dan nilai dimensi 2 itu 0,213 yang berarti lebih besar dari 0,2. Untuk dimensi 3, itu nilai account for-nya ada di 0,088 yang berarti kurang dari 0,2. Jadi yang bisa digunakan hanya dimensi 1 dan dimensi 2. Dimensi 1 itu menjelaskan 69,9%. eh menjelaskannya itu cukup informatif dalam analisis ini. Lalu dimensi 2 itu menjelaskan 21,3% dalam analisis tersebut. Jadi secara kumulatif dua dimensi ini menjelaskan 91,2% variansi data. Ya, ini ada di sini. 91,2% variansi data. Untuk nilai signifikansi chi-square itu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Artinya signifikan secara statistik. Lanjut ke tabel overview row dan column point. Di output SPSS, ini kita juga melihat tabel overview row point dan column point. Isinya berupa koordinat posisi masing-masing durian dan atribut pada sumbu X dimensi 1 dan sumbu Y dimensi 2. Namun di artikel tabel ini itu nggak ditampilkan. Hanya hasil akhirnya berupa peta, peta koordinat
yang ditampilkan. Eh, Walaupun begitu, interpretasinya itu tetap sama. Jadi koordinat ini hanya angka matematis yang dipakai untuk menggambar posisi di peta. Tapi yang penting itu hasilnya sama ya teman-teman, seperti di koordinat nanti yang saya tampilkan. Nah, ini dia. Jadi dimensi satu sumbu X itu mempresentasikan jenis durian. Nih, dimensi satu itu jenis durian. Dan dimensi 2 sumbu Y itu mempresentasikan atribut yang dipertimbangkan konsumen. Kategori yang posisinya berdekatan pada peta menunjukkan adanya hubungan atau pola yang mirip. Sebaiknya, jika semakin jauh posisi antar kategori, semakin kecil hubungan keduanya. Nah, ya teman-teman di sini bisa kita lihat hasil dari artikel dan hasil dari analisis yang saya lakukan kembali pada SPSS itu sebenarnya sama, cuman di artikel itu menambahkan frekuensi. Di saya tidak, tapi hasilnya sama. Jadi itu kalau kategorinya itu semakin dekat, itu berarti semakin besar hubungan keduanya. Kalau jauh itu kebalikannya. Di sini kita bisa lihat durian bido itu dekat dengan rasa. Nih, durian bido dekat dengan rasa. Durian bido dekat dengan rasa. Artinya konsumen membeli durian jenis bido itu karena mempertimbangkan rasa. Lalu durian montong. Kita lihat durian montong itu lebih dekat dengan atribut ketebalan daging dan tekstur. Dekat montong dengan ketebalan daging dan tekstur. Artinya konsumen yang membeli durian montong itu lebih menekankan kepada eh, aspek fisik. Fisik itu maksudnya kayak ya ketebalan daging sama tekstur dari buah durian tersebut. Lalu untuk durian lokal monosalam, kita lihat cari durian lokal monosalam. Nah, ya teman-teman, ternyata di sini ada perbedaan antara hasil dari SPSS yang saya lakukan ulang dengan hasil yang ada di artikel. Di hasil SPSS yang saya lakukan ulang, ini tidak ada jenis durian lokal Wonosalam. Namun di artikel ada. Ini dekat dengan Wonosalam dekat dengan atribut harga. Oh, ada teman-teman, tapi namanya beda. Lokal, di punya saya lokal namanya. Iya, lokal Wonosalam. Nih, dekat dengan harga ya teman-teman. Jadi, masyarakat yang membeli jenis durian lokal itu lebih menekankan karena harganya yang murah. Jadi, masyarakat banyak yang membeli jenis durian lokal Wonosalam. Lalu, untuk jenis durian Musangking, kita bisa lihat di sini. Lebih dekat dengan aroma dan warna daging. Jadi, masyarakat yang membeli jenis durian Musangking itu mempertimbangkan karena warna daging dan aroma. Nah, jika semakin jauh itu semakin kecil hubungan antara keduanya. Misalnya, warna daging dengan montong ini jauh sekali ya. Berarti tidak ada hubungan dengan keduanya. Harga dengan musangking jauh juga, berarti tidak ada hubungan dengan keduanya. Masuk ke kritik
artikel. Jadi kelebihannya itu menurut saya penelitian menggunakan analisis deskriptif korespondensi yang tepat untuk memetakan hubungan antara jenis Korea, maaf, dengan jenis durian dan alasan konsumen memilihnya. Lalu yang kedua, hasil analisis korespondensi mampu menunjukkan kecenderungan preferensi konsumen secara jelas. Nah, jadi dengan menggunakan analisis korespondensi ini lebih gampang untuk melihat konsumen ini lebih suka yang bagaimana itu. Jadi ini sejalan dengan tujuan analisis korespondensi. Untuk kekurangannya, itu terdapat cukup banyak typo atau kesalahan ketik yang mengganggu kenyamanan membaca. Jadi saat saya membaca artikelnya itu masih banyak sekali typo, jadi sehingga tuh saya merasa kebingungan maksud artikel ini apa, ternyata salah ketik. Ada data primer diolah pada tahun 2014. Padahal harusnya yang lainnya itu tulisannya 2024. Mungkin itu ada kesalahan ketik. Lanjut, ada output analisis pada bagian diagram dimensi tidak ditampilkan secara bertahap langsung ke hasil keseluruhan, sehingga pembaca kesulitan mengikuti proses analisisnya. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke output ini, itu ada beberapa diagram yang menunjukkan dimensi satu sendiri dan dimensi dua sendiri sebelum digabungkan menjadi eh, koordinat dimensi yang seperti ini. Lalu di artikel ini juga tidak menyebutkan overview raw points-nya ini. Udah sih itu aja. Lalu dengan saya membaca artikel ini itu eh saya dapat memahami bahwa analisis korespondensi bisa digunakan untuk melihat pola hubungan antara jenis durian dengan alasan konsumen memilihnya. Jadi metode ini tuh cocok dipakai untuk penelitian tentang preferensi konsumen terhadap produk lain yang memiliki banyak variasi. Tapi nggak cuma hanya produk ya teman-teman. Jadi analisis korespondensi ini bisa digunakan untuk melihat pelayanan jasa. Saran dari saya untuk penelitian ke depannya dan dan saran saya kepada penulis artikel. Itu yang pertama perlu penyuntingan bahasa agar lebih rapi dan minim typo. Jadi bahasanya itu lebih diperhatikan lagi dan dibaca dibaca ulang kembali supaya tidak terjadi typo yang berlebihan sehingga mengganggu kenyamanan pembaca. Lalu, output analisis sebaiknya ditampilkan secara lengkap, tahap itu ya, apa? Tahap per tahap. Jadi ada supaya apa? Pembaca bisa mengikuti alurnya. Dan yang terakhir, penelitian sejenis di masa depan bisa menambah jumlah responden dan memperluas variabel supaya lebih relevan untuk kedepannya. Di sini kan hanya ada 80 responden, mungkin kedepannya bisa 100 dan jumlah-jumlah yang lain yang lebih meyakinkan. Ya, terus bisa menambah kategori variabel. Misalkan ada faktor pendapatan dan frekuensi konsumsi. Segitu dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.